warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, masih sama Tatas di sini. Kalau sebelumnya kita ngobrol-ngobrol bareng dengan Ketua DAM dan Ketua Hima PG PAUD, kalau sekarang kita ditemani oleh Ketua BEM dan Ketua Hima PAI. Boleh nih perkenalan dulu nih, perkenalan dari Akang mana dulu nih? Yang biru-biru dong. Ya, oke. Biru-biru, oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ihsan Sidikin dari Fakultas Tarbiyah Keguruan angkatan 2020. Alhamdulillah sekarang diamanahi sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Unisba periode 2022-2023. Oke, kalau misalnya Akang merah-merah nih boleh Kang? Perkenalkan, nama saya Riyandi Bayhaki dari Prodi PAI angkatan 2020, sekarang diamanahi sebagai Ketua Umum Hima PAI periode 2022-2023. Oke, berarti di sini ada Kang Ihsan dan Kang Riyandi ya. Ya. Kita tenang-tenang aja ya Kang, santai-santai aja, gak usah terlalu tegang Siap, gitu siap. ya. Oke, masih dengan tema yang sama. Sebelumnya kita membahas tentang mahasiswa ini kan merupakan salah satu agent of change atau pembawa perubahan, betul ya Kang ya? Nah, keterkaitannya dengan kita itu berorganisasi gitu. Apakah penting gak sih mahasiswa ini untuk mengikuti organisasi ini gitu, untuk mengikuti organisasi, aktif dalam berorganisasi gitu? Gimana nih Kang? Menurut Kang Ihsan? Udah ya, aku dulu. Ya boleh Kang Ihsan dulu. Ya, Bismillah, izin menjawab dari Ihsan pribadi ya. Karena menjadi seseorang yang melakukan suatu perubahan itu tidak mudah dan tidak bisa oleh sendiri gitu. Gak mungkin kalau misalkan kita merubah sesuatu, kayak misalkan kita nyapu sampah pakai satu lidi kan nggak bisa ya. Ya nggak bisa Kang. Bisa-bisa aja, cuman Satu-satu. time-nya yang digunakan tuh banyak gitu, lama gitu. Kalau misalkan kita di satu wadah, terus kemudian di organisasi itu pun ada kalimat organisasi, berarti terorganisir, tersistematis, terukur dan terarah gitu. Tujuannya apa, caranya gimana, dasarnya juga apa gitu, biar enak kita melakukan suatu organisasi itu. Nah, dalam merubah misalkan kita nih BEM Fakultas Tarbiyah Keguruan, Kang Riyandi dari Fakultas Tarbiyah Keguruan juga PAI kan, kita mau merubah di ranah pendidikan. Tentunya ketika kita punya satu wadah yang itu memang punya lisensi, punya power, baik dari segi apapun itu, insya Allah akan goals gitu. Adapun pentingnya misalkan mahasiswa masuk ke organisasi ini, kalau kata Ihsan pribadi, selagi kita muda kenapa enggak gitu kan. Iya, betul. Apalagi muda, berkaya dan kita memanfaatkan dengan hal-hal yang positif. Toh organisasi juga kalau misalkan kita tekun, nanti feedbacknya akan ke kita juga. Balik lagi ya Kang Nah ya. gitu. Tapi ya gak gak jadi tolak ukur juga gitu, gak ngejamin. Itu balik lagi ke balik dirinya. diri kita Iya, juga. iya, benar. Cuman organisasi cuma bisa ngejamin ini kita punya wadah, ini kita punya relasi, punya segmentasi atau bagian-bagian yang mana itu mereka tuh difokuskan. Misalkan di BEM ada departemen kaderisasi, mereka fokus ke pengkaderan. Sosial politik mereka fokus ke isu-isu sosial, isu-isu politik. Kemudian ada departemen pendidikan, sekarang fokus dan lokusnya kepada pendidikan ini sendiri, menjadi satu role model daripada BEM Fakultas Tarbiyah kan pendidikannya. Terus ada seni dan olahraga, ada medinfo, ekonomi kreatif, dan itu punya bagiannya masing-masing tapi merepresentasikan si tarbiyah ini gitu. Bagaimana kita punya ekonomi kreatif yang berpendidikan, punya media dan informasi yang berpendidikan, seni dan olahraganya pun orang-orang terdidik dan berpendidikan. Nah kayak gitulah kurang lebih. Berarti udah kita diolah gitu lah ya. Betul. Diri kita itu, tapi itu balik lagi kepada diri kita sendiri, Ya. bagaimana menjalaninya, ya gak sih Kang? Ya, betul betul kan sih, Kang? Kang. tenang ya Kang, jangan tegang gitu Kang, udah menyeramkan ini mukanya. Kita santai-santai aja ya Kang di sini. Kalau misalnya menurut Kang Riyandi gitu ya, penting gak sih organisasi untuk kita mahasiswa gitu? Ya, tadi sebagai agen perubahan, ini salah satu sarana gitu ya buat di kampus organisasi itu buat menggodok mahasiswanya untuk siap terjun ke lapangan gitu ya. Nah, iya. Istilahnya organisasi ini sebagai tempat atau wadah buat teman-teman yang mempunyai istilahnya mencuri start duluan gitu ya, sebelum nantinya lulus terjun ke masyarakat. Kita berorganisasi di sini buat mengasah itu gitu, buat semakin matang lagi tadi ya, seperti halnya kita di bawah Fakultas Tarbiyah Pendidikan yang nantinya bakal mengabdi kepada masyarakat. Tentu
organisasi ini berperan penting kepada pelatihan itu sendiri gitu ya, baik itu dari segi komunikasi, terus manajemen orang, terus bagaimana sih menghadapi suatu masalah dan lain-lainnya gitu ya, yang nantinya mungkin bisa diterapkan kepada masyarakat yang basicnya kita udah berorganisasi, tahu permasalahannya, tahu istilahnya sudah pernah terjun ke masyarakat secara langsung, istilahnya udah punya bahan nih apa yang nantinya ketika kita udah lulus nantinya, oh ini yang harus kita rubah nih gitu sebagai agen perubahan gitu. Gitu aja nih Kang. Ada lagi nih Kang tambah-tambahannya. Udah. Aduh ini aku lupa banget nih nanyain kabar akang-akangnya ya ampun. Lagi pada sibuk apa nih BTW nih? Sekarang lagi biasa aja. Hidup. Kalau Kang Riyadi nih gimana nih? Iya, biasa sibuk kuliah dan mungkin nanti kan ada kegiatan dari Hima PAI. Tunggu aja. Dari BEM juga pastinya BEM dong ada. ya. Oke, berarti kita sebagai mahasiswa itu sangat penting ya untuk ikut organisasi. Selain penting, pastinya saat kita ikut organisasi ini tuh pasti ada manfaatnya nggak sih Kang? Ya pasti ada ya. Tuh boleh nih manfaatnya apa sih yang bisa kita dapetin dengan kita mengikuti organisasi ini? Oke, boleh dari Kang Riyadi mungkin ya, gantian dia. Ya, dari diri pribadi saya sendiri bahwa manfaat berorganisasi ya itu tadi gitu ya, mempersiapkan diri untuk terjun ke masyarakat secara langsung, terus bagaimana sih kita mengontrol diri sendiri dan bisa mengontrol orang lain gitu. Bagaimana kita bisa menghadapi suatu permasalahan yang memang ini bakal menguji kita dalam hal mental gitu. Nanti kedepannya kan ketika terjun di masyarakat, tekanan tuh gak hanya itu aja, mungkin dari berbagai sisi. Mungkin kita sebagai nantinya insya Allah sebagai orang-orang yang terjun di dunia pendidikan, pastilah bukan satu orang dua orang aja yang menjadi permasalahan gitu kan. Ya, betul, pastilah banyak gitu. Nah manfaatnya itu ya itu melatih kita buat problem solving gitu ya, buat apa ya, melatih dalam tekanan public speakingnya, terus relasi juga gitu ya. Iya, betul. Makin banyak relasi kan kita makin banyak bisa mengeksplor gitu, apa sih yang bisa kita lakukan gitu di setelah perkuliahan gitunya, bukan hanya kuliah terus pulang, tapi itu bisa diasah lagi gitu. Ketika di perkuliahan hanya sebatas teori, mungkin kita bisa aplikasikan kepada di organisasi ini gitu, apa yang menjadi manfaat dari kuliah gitu. Karena memang organisasi ini sebagai apa ya, tempat buat mengaplikasikan apa yang dapat gitu ya. di perkuliahan seperti itu. Oke, gimana nih kalau Kang Ihsan nih? Kalau dari Isan secara hard skill atau soft skill, Ya. sebenarnya orang yang misalkan mereka tuh beribadah tuntas di organisasi cuma dapat sertifikat kan ya dari fakultas. Kalau misalkan yang di universitas dapat dari universitas gitu. Kalau misalkan secara soft skill memang banyak, tadi udah beberapa disinggung, misalkan public speaking, relationship, terus leadership juga, analisis konsep, dan masih banyak lagi. Kemudian gimana kita cara nge-manage waktu, nge-manage setiap individu yang ada di organisasi nih. Misalkan ada kepala departemen, ketua departemen, dia nge-manage staff-staffnya. Kemudian ketua umumnya itu sendiri nge-manage siapa nih yang cocok disimpan di kursi, misalkan tadi di kursi kaderisasi, kursi sospol, di setiap staff-staff dari departemennya kayak gitu. Adapun proses kita menganalisis sesuatu, misalkan ada dua konsep nih, dua teori yang bisa dapetin di organisasi. Pertama ada analisis SWOT, misalkan kita nganalisis suatu masalah, kita ngelihat strength, weakness, opportunity dan threat-nya, kekuatan, kelemahan, peluang dan ancamannya. Kemudian ada lagi teori atau pola yang kedua, ada SMART. SMART tuh kayak pola spesifik, measurable, achievable, kemudian SMART RTT R-nya tuh pokoknya nama T-na time span, jadi waktu yang dihabiskan. R-na relevan. Relevan, jadi sesuai dengan keadaan. Kalau misalkan achievable tuh keadaan tapi internal kita, potensi kita tuh cukup gak sih buat ngelaksanain program kerja ini. Kemudian measurable lebih kepada faktor pendukung, spesifik, fokus dan tujuan kita tadi terarah dan terukur. Time span, waktu yang kita habiskan untuk mencapai hal itu. Misalkan pola pengkaderan kan sekarang kalau misalkan di
perguruan tinggi ada tuh bela negara, tetalus bela negara kemarin. Ikut atuh. Ikut Kang Nah, Randi gimana? ikut. Bela negara nih sebenarnya kayak ospek juga sebenarnya. Cuman itu ya di bawah naungan Dikti lah, atau misalkan dari Mendikbud diwajibkan gitu kita buat seolah mengabdi ke negara. Ngabdi ke negara kok bayar. Udah gaya. Ya itulah kurang lebihnya. Cuman kalau di BEM Tarbiyah sih kita belum berani untuk menyatukan, mengelaborasikan antara LKM LDKM dengan bela negara. Kalau misalkan di syariah mereka udah berani karena ada titik yang mereka temukan kesamaan, sehingga ya tadi analisis yang tadi dipakai gitu. Apa kekuatan, kelemahan yang dimiliki oleh si BEM itu, kemudian peluang dan ancamannya, sehingga nanti dilihat apa yang samanya disatukan dan yang bedanya tetap disegmentasikan kayak gitu. Nah, kurang lebih kita dapat di organisasi banyak sih kayak gitu. Tak terhingga ya Kang. Ya, kalau misalkan bukti konkretnya banyak orang-orang organisatoris yang mereka benar-benar tekun, mereka jadi orang, mereka pun ya dapat apa yang mereka usahakan gitu kan, hasil tidak mengkhianati usaha insya Allah. Begitupun kalau misalkan kita lihat dari tokoh nasional di Indonesia ada Datuk Sultan Tan Malaka, beliau bersabda bahwa kita tuh terbentur dan terbentuk kayak gitu. Terbentuk ya. Ya, kayak Berapa gitu. terbenturnya tadi? 3 kali. Kayak ibu, Bapak. kayak gitu. Iya, Oke, iya. sama lah ya. Berarti benar-benar manfaatnya tuh banyak banget ya yang didapat di organisasi. Selain penting, manfaat yang bisa kita gunakan itu bakal dipakai terus ya, terus menerus gitu. Kang ini segar di depan mata ya. boleh minum dulu Kang. Cheers. Iya, nanti di air aja. Boleh diminum dulu ya Kang ya, bisi haus ngobrol wae gitu. Nggak apa nih. Sama ya rasanya Kang ya. Oke. Mungkin banyak banget gitu ya manfaat dan emang penting banget. Tapi suka gini nih Kang, banyak banget gitu mahasiswa yang ingin ikut berorganisasi tapi dia tuh punya rasa takut gitu, takut buang-buang waktu, terus takut ketinggalan banyak pelajaran gitu, takut akademiknya nurun, dan ada juga faktor-faktor yang bahkan dilarang oleh orang tuanya gitu. Nah itu gimana tuh untuk merubah jalan berpikir mahasiswa tersebut gitu, kan masih banyak juga ya mahasiswa kupu-kupu kayak gitu. Gimana nih Kang, mau kangkung Siapa? boleh nih ya Kang Isan dulu boleh. Bicara takut gak takut ya, kalau misalkan tadi selagi muda kenapa enggak gitu kan ya. Kemudian kalau misalkan ada larangan dari orang tua ya kita bagaimana kita menyampaikan dengan baik, itu bentuk pendewasaan kita gitu. Gimana kita ngobrol ke orang tua, kita ngasih pengertian secara persuasif pelan-pelan gitu bahwa organisasi itu baik kok buat aku misalkan. Kemudian manfaat kok buat aku. Jangan sampai ya mama papa tuh malah membunuh karakter aku buat berkembang gitu kan. Ada kan orang tua yang dia tuh mematahkan sayap-sayap cita-cita si anaknya juga gitu. Kemudian adapun rasa takut tadi misalkan di akademik, sebenarnya orang yang misalkan menurun juga di akademik ketika dia berorganisasi, ada sisi ketidaksehatan dalam berorganisasi. Justru orang-orang berorganisasi itu dia udah siap dengan konsekuensinya gitu. Pasti nanti bukan ngebuang sih, ada waktu tambahan untuk dia lebih produktif lagi gitu di organisasi. Ada tenaga tambahan yang dia gunakan untuk lebih produktif lagi di organisasi. Begitupun pemikiran, dan tentunya ya daripada misalkan sekarang kita kuliah pulang dan kita gak tahu orientasi, atau misalkan konkretnya gini deh, kita udah lulus kuliah teh, atau misalkan nanti kita udah punya anak. Aduh, anak Gimana? udah siap deh Kang Isan. Belum. Dulu waktu kuliah tuh gimana sih? Ya mama biasa masuk pagi gitu kan. Apa tuh ini mah? Papa masuk pagi gitu, terus belajar, diskusi sama dosen. Habis pulang ya diem aja gitu kan. Gak seru, gak ngerasain dinamika organisasi gimana, terus ombak-ombak organisasi gimana. Terjun ke lapangan, kita dari konsep kan organisatoris tuh tertata, tersusun, sistematis. Dia mulai dari nol sampai dia actuating ke lapangannya tuh benar-benar sama dia juga kan. Namanya juga organisatoris, apalagi kita BEM nih. Badan Eksekutif Hima juga masuk ke di bawah naungan BEM eksekutif. Kita nge-eksekutor tuh
dari mulai akal kita jadi eksekutor juga, eksekutor buat nanti si raga kita yang mengeksekusi kayak gitu. Kita ngekonsep, kita misalkan adu argumen bukan adu argumen sih, lebih ke musyawarah misalkan. Diskusi gitu. Ya diskusi pola atau penerapan di program kerjanya tuh mau kayak gimana, terus aktivitas kerjanya tuh mau kayak gimana, waktunya mau kapan, terus targetnya mau siapa, kemudian goalsnya mau apa, itu benar-benar dirancang sematang mungkin gitu. Sehingga ya bagus sih sebenarnya. Kalau ragu ya kita ngobrol-ngobrol aja sih sama orang-orang. Cobain dulu lah ya. Coba dulu aja kayak gitu. Kalau Kang Riyandi nih gimana nih Kang? Ya, bagi orang-orang yang memang takut gitu, apa yang masih ragu gitu ya. Iya. Memang di sini harus tanyakan kepada diri sendiri dulu gitu. Apa sih yang akan dituju ketika kita masuk organisasi gitu. Karena memang yang kuliah pulang pun sebenarnya nggak jadi masalah sebenarnya, akademik bagus mungkin ya. Terus yang kuliah terus main sebenarnya nggak ada masalah juga. Cuman di satu sisi pasti ada perbedaan orang yang memang ikut organisasi dan orang yang tidak ikut organisasi gitu. Nah, untuk yang orang-orang memang takut ya coba dulu aja gitu, yang nantinya pada akhirnya bakal manfaat itu sendiri bakal dirasain sendiri gitu, bukan kepada orang lain gitu. Bukan hanya dari segi apa ya namanya tuh tenaga dan pikiran yang terkuras, tapi nantinya kita bakal terbentuk yang tadi udah dikatakan sama Kang Isan ya, pada akhirnya kita terbentuk menjadi orang yang memang udah siap gitu terjun kepada masyarakat gitu. Terus apa ya namanya? Apa ya Kang? Jangan tegang Kang. Kok jadi nggak mulai? Ya jadi ini kalau misalkan orang-orang yang memang takut tuh emang awalnya emang nggak tahu tujuan masuk organisasi itu apa gitu. Kita cari dulu itu apa. Ya kalau dari saya pribadi sih emang awalnya emang dari SMP, SD mungkin SMK juga nggak pernah ikut yang namanya OSIS gitu ya. Oh jadi baru sekarang ya Iya Kang? jadi tahunya dinamika organisasi itu jadi sih seru juga gitu ya. Kita bisa istilahnya adu argumen gitu ya, berdiskusi, kita ngerancang konsep. Ya pada akhirnya kita bakal menjadi orang yang kritis gitu ya, mencari permasalahan terus kita cari solusinya. Ya itu sih. Kalau orang-orang yang memang apa ya gak diizinin orang tua, mungkin cara penyampaian kita yang kurang mendekati orang, pendekatannya kurang gitu. Atau mungkin karena track record sebelumnya mungkin ya SMA ikut OSIS terus nilainya jadi turun gitu. Nah itu mungkin jadi tanggung jawab diri pribadi, buktikan kalau misalkan berorganisasi itu nggak ngaruh gitu sebenarnya. Pada malahan orang-orang yang berorganisasi lebih apa ya aware gitu, lebih kritis lagi pada perkuliahan sebenarnya gitu ya. Sok coba di mata kuliah apa misalkan gitu. Orang-orang yang memang ketika presentasi maupun diskusi di kelas tuh kebanyakan misalnya orangnya pada diam gitu. Orang-orang yang memang udah kritis di awal, udah terbentuk di organisasi mungkin lebih kritis lagi terhadap mata kuliah gitu, banyak nanya misalkan. Iya, betul. Padahal orang-orang yang banyak nanya tuh suka diserang gitu. Padahal itu bagus gitu ya, orang-orang yang kritis itu bagus gitu. Masya Allah. Seperti itu. Aku nambahin dikit boleh gak? Boleh Ini nih, dong. mungkin emang ini pokok bahasannya organisasi ya. Jadi kita nyebutin kebaikan-kebaikan dari organisasi. Tapi kita juga gak mandang sebelah mata orang-orang yang misalkan tadi kuliah pulang, kuliah dagang, kuliah nangkring, itu mah freedom mereka lah, bebas, kebebasan mereka. Di sisi lain memang ada hal positif yang mereka dapat misalkan dari kuliah pulang, karena kita juga gak tahu sih, kita juga gak maksa gitu kan buat berorganisasi, cuma hanya menawarkan toh kebaikan organisasi itu seperti ini. Misalkan yang kuliah pulang ternyata dia tuh ngebantu orang tuanya kan, Masya Allah gitu kan ya, berbakti, kemudian ngajar atau misalkan atau misalkan kuliah dagang, berarti tipikal orang yang dia tuh businessman, dia udah mulai bisnis dari sejak dini, sehingga ya semoga nanti ketika dewasa atau besarnya sukses gitu kan, jadi pengusaha gitu kayak gitu ya. Begitupun kita orang organisatoris gitu kan, semoga nanti kalau misalkan udah gede, udah dewasa kita sukses juga di ranah politik, maksudnya kayak gitu. Kalau misalkan biar ada cerita ya buat anak-anak. minimal itu lah. Oke. Gitu. Jadi setiap itu juga ada kebaikan dan keburukannya masing-masing sih. Kayak gitu. Ada sisi positif dan negatifnya ya. Jadi karena kan banyak juga ya mahasiswa sekarang tuh
karena takut di awalnya takut screening biasanya ya, takutnya tuh di screening, ternyata screening mah nggak ada apa-apanya ya, cuma ditanya-tanya aja. Iya gak sih Kang? Iya kan? Iya. Jadi gak usah takut ya, coba dulu, karena kalau misalnya udah masuk dan udah berdiri gitu di organisasi ini, teman-teman tuh bakal tahu sih rasanya, jadi rasa takut itu bakal hilang. Bener gak sih Kang? Betul, betul. Kang gitu. Kayak gimana ya? Kayak gimana Masuk Kang? lagi. Ya Ini, boleh Kang. kan kita udah mahasiswa ya, udah nginjak kepala 2 guys. Aduh tua. Jadinya yang harusnya lebih tumbuh tuh kebijaksanaan gitu. Bukan egosentris atau misalkan memandang rendah orang lain. Kita sebagai orang-orang organisatoris misalkan yang sekarang diamanahi sebagai para pemangku kebijaksanaan misalkan kalau di negara tuh, ya kita harus bijak juga gitu. Semakin besar kita yang harus tumbuh tuh kebijaksanaan, sehingga kita gak mandang sebelah mata. Begitupun mereka harusnya kayak gitu. Kita gak subjektif kok ke mereka yang kuliah pulang itu tuh cupu, mereka yang kuliah pulang misalkan gak produktif, kita kan nggak tahu. Iya, kita nggak tahu di rumahnya Ya, gimana. satu langkah keluar dari gerbang kampus Unisba nggak tahu mereka tuh pikirannya udah sampai mana misalkan kayak gitu. Atau misalkan hal-hal yang sensitif, misalkan mohon maaf finansial keluarganya gitu, kayak gitu. Itu juga perlu kita mengerti. Atau misalkan ada yang orang tuanya udah gak ada, dia harus lebih intens lagi merawat adik-adiknya misalkan kayak gitu. Dan kita pun di sini orang-orang organisatoris, kalau misalkan ada rasa kecewa atau misalkan ada rasa kurang sreg dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan sebagai bentuk kebijaksanaan, ya kita objektif aja kayak gitu. Soalnya toh kita juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk mengharumkan nama tarbiyah ini. Iya, bener. Kayak gitu. Kalau Sedih. Kok jadi kayak sedih gitu ya? tersentuh. Tersentuh ya bener. Ini yang nonton juga harus tersentuh ya. Gimana nih kalau ada tambahan lagi Kang Riyandi? Ya mungkin Boleh. bagi orang-orang yang masih ragu atau takut, lebih baik keraguan itu dikuatkan lagi buat lebih yakin gitu. Ya. Karena lebih baik kita mencoba terus tahu rasanya daripada kita menyesal karena nggak pernah ikutan gitu. Ya, betul. Karena misalkan punya impian yang memang kita dari awal kejar tuh, terus kita tahu akhirnya seperti apa, kan nggak ada rasa penyesalan gitu. Iya, betul. Daripada kita hanya memikirkan terus ini kita kerjain atau enggak ya, ikut atau enggak ya, terus pada ujungnya pas ketika lulus menyesal gitu karena nggak ikutan. Lebih baik kita mencoba daripada kita menyesal tidak pernah mencoba. Diakhiri gitu ya. Karena penyesalan itu selalu datang akhiran. Ya, Kalau bener. awalan apa namanya? Pendaftaran. Iya. Betul. Jok mau apa? Oh, itu jokes sama bapak ya. Oke, kita balik lagi ya Kang ya. Soal kalau misalnya gitu berarti ada nggak sih implementasi nih berorganisasi dalam dunia kerja atau lingkungan masyarakat gitu? Gimana tuh? Dari Riyandi pribadi gitu ya. Ya. Karena memang sebelumnya ngajar di rumah gitu ya, di salah satu sekolah. Jadi apa ya, Apa Kang? kepenimplementasian yang ada di organisasi itu terpakai gitu. Seperti halnya ketika di sekolah tuh ngadain acara gitu, kita udah paham cara membuat konsep seperti apa. Kita langkah awal buat ngadain acara itu seperti apa sih, udah tahu gitu. Jadi ketika disuruh sama misal ketua kepala sekolah gitu ya, kita buat acara misal lomba gitu ya, kita tahapan-tahapan buat mencapai aksara itu sukses itu tahu kita gitunya, udah pernah ngalamin di organisasi. Sama ketika misalkan disuruh mimpin rapat gitu ya bersama orang tua, kan udah terlatih kita gitu mimpin rapat di Gaya gini. di misalkan gitu di organisasi itu. Pada akhirnya ketika rapat misalkan jadi pembicara di sekolah, ya udah terbiasa gitu, enak gitu. Apalagi ya, banyak sih sebenarnya. Karena seperti dulu gitu ya, emang kalau misalkan bicara depan orang banyak tuh agak grogi gitu ya. Karena Malu kucing gitu. nah, Apa malu-malu ayam nih? itu terbentuk bukan karena teori gitu, tapi praktik pengalaman gitu. Iya, betul. Seiring berjalannya waktu terus dilatih, terus ya ujung-ujungnya ketika Ngalir. ada acara seperti itu siap gitu. Kalau orang-orang yang tahu caranya gini, public speaking itu seperti ini harus dipresent, tapi jam terbangnya kurang, ya sama aja gitu. Gak sematang orang-orang yang memang
terus terbiasa terjun di secara langsung gitu. Itu sih. Kalau menurut Kang Isan gimana? Kalau dari aku lebih kepada apa ya, implementasi di masyarakat. Misalkan kan kita tuh term mahasiswa ya, kita udah mahasiswa. Kalau misalkan mentang-mentang kita fakultas tarbiyah atau pendidikan, kemudian kita gak mau ngabdi ke masyarakat, baik dalam misalkan terjun ke lapangan, aku mah ngajar tarbiyah pendidikan, aku mah gak ikutan, atau misalkan aku mah tarbiyah pendidikan, jadi aku gak bisa dakwah di depan masyarakat atau mimpin khutbah Jumat gitu kan. Harusnya kita harus bisa sebenarnya. Oh, Kang Isan di depan ya, apa khutbah di masjid Al Asyari ya waktu itu ya? Pernah. Ada yang nonton tapi. Gak ada sih jamaah Al-Asy'ari banyak banget. Maaf Kang, lanjut Kang. Ya, kita udah disiapkan sedemikian mungkin perihal public speaking, perihal kan kalau misalkan sebatas teori hanya tembus di audio si teori itu atau misalkan di aksara, tapi beda ketika kita udah implementasikan, kita udah terlatih di miniatur negara ini, di kampus ini. Ketika kita mau mimpin rapat, misalkan tadi kata Kang Riyandi, kemudian ketika kita menyelesaikan suatu permasalahan, karena tuh permasalahan di dunia nyata tuh lebih luar biasa gitu. Kalau misalkan di kita kan masih miniatur nih, miniatur lah, ecek-ecek lah mungkin bagi orang-orang yang people power masih bisa dianalisis siapa ya dalang dari semua ini, siapa yang dijadikan wayang, siapa tumbalnya. Tapi ketika di masyarakat itu menjadi suatu penentu kehidupan kita ke depannya loh. Udah nggak bisa lari dari Nah, kenyataan. itu udah real life misalnya. Iya. Jadi kalau misalkan kita merasa tidak enak dengan tetangga, gimana kita cara nyampainnya, kita punya ketua RT RW rukun tetangga, rukun warga yang dia tuh punya kebijakan yang gak bijak, kebijakan tapi gak bijak. Kita gimana ngeadvokasiinnya, audiensinya gimana supaya ya menjadi suatu maslahat lah untuk masyarakat bersama gitu. Terus kan di organisasi pun udah diajarkan, misalkan di tarbiyah sendiri ada tarbiyah mengabdi, gimana kita ngebantu masyarakat, gimana kita memberdayakan masyarakat dengan apa yang kita punya. Kemudian gimana kita mengedukasi masyarakat dengan cara yang baik dan benar, supaya ya mereka tuh dakwah ya, kita mengajak kepada kebaikan, yang mereka pun bukan nurut atau mau membersamai kita dalam terus melakukan hal-hal yang baik ini. Kayak gitu sih kalau dari saya. Dari Kang Isan. Dari Kang Riyandi cukup. Oke. Berarti benar-benar penting banget ya untuk kita mengikuti organisasi gitu, karena ini akan dipakai juga ya, khususnya kita dilatih dan bisa memunculkan skill-skill baru juga ya Kang ya. Iya. Oke, mungkin boleh nih closing statement dari akang-akangnya sebelum penutupan nih. Boleh dari Kang Isan, boleh. Dari aku buat teman-teman yang tertarik kepada organisasi, silahkan dicoba terlebih dahulu, tapi jangan coba-coba nanti menyesal karena tidak mulai dari awal. Terus apa ya, organisasi itu tempat kita ditempa, dipahat, diukur untuk menjadi orang yang bermanfaat di masa depan. Tapi jangan sampai menjadikan organisasi itu suatu keterjaminan kita di masa depan, sebab organisasi tidak menjamin masa depan untuk kader, tapi organisasi menjamin kader untuk masa depan, kayak gitu. Wih, tersentuh ya, kalian harus tersentuh juga loh. Gimana kalau dari Kang Riyandi boleh? Ya sih, dari sejak awal emang apa ya, orang yang basicnya dari yang belum pernah organisasi emang coba aja dulu gitu, yang nantinya bakal seiring dengan waktu tahu gitu emang tujuan kita masuk organisasi itu seperti apa gitu, dan nantinya apa-apa yang memang kita butuhin itu ada sebenarnya di sana gitu. Mau kita cari relasi, mau cari apapun itu gitu, keterbutuhan untuk pribadi misalkan, ya dapat gitu. Jadi intinya buat teman-teman yang masih ragu, yang masih takut, coba dipikirkan, dikuatkan lagi niatnya ya. Ini sebagai organisasi itu sebagai ladang ibadah lah nantinya ke depannya bagi teman-teman khususnya dari pendidikan agama Islam gitu ya, yang nantinya bakal ya bakal relevan terus sama dakwah kita gitu, untuk menyebarkan mendidik teman-teman yang memang untuk tentang Islam gitu ya. Itu sih. Oke, mungkin kita boleh ini dulu jargon kita, jokes bapak-bapak. Gimana tadi guys?
Kalau penyesalan di akhir, kalau Kalau awal. Kalau yang di awal pendaftaran. Yes, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.